Jokowi terus bergulir di 3 wilayah, yakni Solo, Sleman, dan Jakarta. Terbaru, mantan dosen Fakultas Kehutanan UGM Kasmujo mengaku tidak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi dan tak pernah melihat ijazah Jokowi. Kita bahas bersama teman Jokowi semasa kuliah di UGM, Andi Pramaria dan Badan Pekerja Petisi 100 yang juga rekan Roy Suryo CS, Bung Marwan Batubara. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy. Oke, saya mau ke Pak Andi dulu. Pak Andi, sebenarnya seberapa Anda mengenal Pak Jokowi ketika di UGM dulu? Ya, kami ini pada tahun 1980 itu kami dulu tidak ada yang namanya perintis satu ya. Satu termasuk di dalamnya adalah universitas. Pak Andi, mohon maaf. Pak Andi, mohon maaf, suaranya kurang jelas, terputus-putus. Mungkin boleh diperbaiki dulu, Pak. Mic-nya mungkin boleh lebih dekat ke mulut. Halo. Bagaimana? Oh, masih putus-putus. Oke. Pak Andi, kami pastikan lagi Pak Andi, tapi satu angkatan dengan Pak Jokowi? Betul. Di tahun 1980, kata Mbak Cindy, nggak ada. Oke, Pak Andi, kami perbaiki dulu sambungan Zoom-nya. Mungkin kami akan coba sambungan telepon. Oke, Pak Andi, bisa dengar suara studio sekarang? Ya. Oke, sambil kami perbaiki dulu ya Pak Andi. Saya ke Pak Marwan dulu kalau gitu. Pak Marwan, di sini ada teman semasa kuliahnya Pak Jokowi. Dengan adanya orang yang mengakui kalau ya memang Pak Jokowi kuliah di UGM dan lain-lain, Anda masih tetap meyakini kalau ijazah Pak Jokowi tetap harus dipertanyakan, Pak Marwan? Ya, soal teman kuliah itu satu hal, soal ijazah itu hal lain. Ya, jadi jangan sampai nanti dengan ada yang mengaku teman kuliah, lalu kita menyimpulkan bahwa ijazahnya tidak palsu atau ijazahnya asli. Ya, bukan seperti itu kan. Mestinya kita berpikirnya bahwa kalau dulu pernah ya beberapa bulan yang lalu teman-teman alumninya itu mengadakan acara reuni misalnya. Menyatakan bahwa ini temannya, ini kami kenal Jokowi dan sebagainya, lalu teman-temannya itu menunjukkan ijazah. Tapi Pak Jokowi sendiri tidak begitu. Jadi isunya bukan soal siapa temannya, tapi soal keaslian ijazah. Ini yang harusnya melalui proses apakah itu mengikuti atau melanjutkan laporan TPUA Desember 2024 atau laporan yang dilakukan Pak Jokowi tanggal 30 April 2025 ini supaya proses mengikuti aturan pro justisia ya, bahwa ada dulu misalnya dimulai dengan penyelidikan, naik ke tingkat penyidikan, lalu nanti ada tuntutan, lalu ada proses peradilannya, dan ini kita harapkan bisa terjadi secara transparan, sesuai dengan aturan main yang ada, tidak ada intervensi, dan juga bisa diikuti publik tanpa ada yang ditutupi. Saya kira itu yang dilakukan, maka nanti jawabannya itu akan bisa memberikan yang menjadi teka-teki selama ini. Oke, Pak Marwan, kita tahan dulu. Oke, tahan dulu Pak. Kita juga kembali ke Pak Andi. Pak Andi. Oke, Pak Andi, suara sudah jelas ya? Ya. Pak Andi, bisa Anda tegaskan lagi, seberapa Anda mengenal Pak Jokowi ketika kuliah di UGM? Ya, jadi tahun 1980 itu, kami itu melalui diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jumlahnya pada waktu itu ada 90 orang, tapi yang melaksanakan daftar ulang itu hanya 88 orang. Kemudian dari 88 orang itu memang antara lain ya saya dengan Pak Jokowi.
Jadi sekarang ini memang ada data penerimaannya itu juga masih ada. Saya juga buka itu di Kompasiana juga masih ada. Jadi selama 5 tahun kurang lebih lewat malah. Dan kemudian tahun 85, tepatnya tanggal 19 November 1985, kebetulan kami ini kalau tidak salah itu bersama 11 orang seangkatan ya. Itu antara lain ya saya dengan Pak Jokowi itu lulus berbarengan untuk sarjana kehutanannya. Jadi sebenarnya kalau masa perkenalannya itu ya dari awal mulai tahun 1980 itu. Sampai 85 ya Pak ya? Oke, Pak Andi, tapi kalau dengan Pak Kasmujo seberapa kenal? Tapi tahan dulu Pak, jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini.